Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan kita. Nah, sebelum kita menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan kita, kita harus mengetahui dari mana saja asal dan juga sumber sampah tersebut. Nah, sumber sampah yang pertama yaitu berasal daripada rumah kita sendiri atau sampah rumah tangga. Nah, jenis-jenis sampah yang berasal dari rumah tangga ini mungkin yang pertama adalah sisa-sisa makanan, kemudian kertas, lalu plastik-plastik bekas kemasan. Nah, lalu sumber sampah yang kedua adalah dari pasar. Nah, di pasar ini kan daerah tempat di mana penjual dan pembeli itu bertemu ya. Jadi di situ banyak sekali sampah. Nah, sampah-sampah yang bisa kita lihat yang sering berada di pasar itu adalah seperti sisa-sisa buah dan sayuran, kemudian sampah-sampah plastik kemasan, lalu daging-daging yang busuk begitu. Kemudian sumber sampah yang ketiga adalah industri. Nah, di industri ini sumber sampahnya yang sangat bermacam-macam ya, mulai dari plastik, kemudian kertas, lalu limbah cairan yang berbahaya yang jika masuk di lingkungan kita itu akan merusak lingkungan, merusak tanah, kemudian air. Besarlah dampaknya sumber sampah yang berasal dari industri ini. Kemudian selanjutnya adalah dampak sampah terhadap lingkungan. Nah, dampak yang pertama itu adalah dampaknya bagi kesehatan diri kita sendiri. Nah, mungkin kita biasa menemukan mungkin sampah-sampah yang plastik begitu yang tergenang air. Nah, kemudian dari sampah yang tergenang air itu akan muncul jentik-jentik nyamuk, cikal bakal penyakit demam berdarah. Ini sangat berbahaya sekali bagi kesehatan kita. Kemudian jika sampah ini mencemari air, kita bisa sakit perut, diare, kemudian disentri, dan banyak lagi penyakit yang lainnya. Kemudian penyakit kulit jika sampah itu atau limbah-limbah daripada sampah itu masuk ke lingkungan kita. Kemudian dampak terhadap lingkungan, karena tadi dampaknya bagi kesehatan kita saya sudah jelaskan. Kemudian yang kedua yaitu adalah dampaknya bagi lingkungan. Nah, banyak sekali dampak dari sampah ini terhadap lingkungan ya. Termasuk yang pertama itu adalah merusak ekosistem air, kemudian merusak tanah. Kemudian jika ada sampah-sampah yang masuk, sampah industri yang masuk ke perairan itu akan merusak ekosistem air, kemudian merusak tanah. Lalu jika sampah tersebut masuk ke lingkungan dan mengotori saluran-saluran air kita, itu bisa menyebabkan banjir adik-adik sekalian. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Kita harus sadar terhadap bagaimana melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan agar tetap rindang, kemudian indah. Kemudian bagaimana cara mengelola sampah. Nah, baik adik-adik, dalam mengelola sampah kita akan mengenal yang namanya 5M ya. Yang pertama adalah memilih, kemudian yang kedua adalah mengurangi pemakaian, kemudian yang ketiga adalah menggunakan kembali, yang keempat adalah mendaur ulang, dan yang kelima adalah mengomposkan. Nah, yang pertama itu adalah memilih. Kita memisahkan yang mana sesuai jenisnya, kemudian kita masukkan ke tempat-tempat sampah seperti sampah organik dan juga anorganik. Kemudian mengurangi. Nah, mengurangi ini kita bisa mengurangi sampah-sampah yang berjenis plastik, kemudian kertas-kertas. Itu merupakan juga salah satu hal yang
bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Kemudian M yang ketiga adalah menggunakan kembali. Nah, menggunakan kembali ini mungkin saya berikan sedikit contoh ya. Mungkin dari gelas-gelas aqua itu mungkin bisa kita manfaatkan, kita buat kerajinan-kerajinan supaya volume sampah di lingkungan kita itu berkurang. Nah, adik-adik ya. Kemudian yang keempat adalah mendaur ulang. Nah, proses mendaur ulang ini tidak bisa kita lakukan secara sendiri. Kita butuh industri untuk bagaimana caranya supaya sampah-sampah di lingkungan kita itu bisa didaur ulang. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengomposkan. Nah, dalam mengomposkan ini tidak semua jenis sampah itu bisa dikomposkan. Yang hanya bisa dikomposkan itu seperti sampah organik. Nah, sampah organik ini bisa berupa daripada daun-daun, lalu sampah buah dan makanan atau sayur-sayuran, kemudian sampah daging-dagingan. Nah, ini bisa kita daur ulang menjadi kompos. Ini juga bisa kita bisa kita buat sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. Nah, baik adik-adik, mungkin itu saja yang bisa kakak jelaskan mengenai bagaimana cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ya, tetaplah menjaga kebersihan diri dan lingkungan karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Terima kasih.